Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan dengan diberikan Allah kesempatan kepada kita, Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik selama hidup kita. Berusaha semaksimal mungkin mencapai takwa dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keridhoannya. Selawat dan salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kiranya kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat syafaat dari beliau. Pemirsa Mutiara Ramadan BCN TV yang dirahmati Allah. 5 hal yang dicintai kata Rasulullah dan lupa kepada 5 apabila nanti sudah datang akhir zaman. Hari ini apa yang dikatakan Rasulullah sudah semua terjadi. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka terlalu mencintai dunia dan lupa kepada akhirat. Kita lihat hari ini berapa banyak manusia yang terlalu cinta kepada dunia sehingga tidak lagi memperhatikan kehidupan akhiratnya kelak. Padahal sungguh kehidupan dunia sekarang ini untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun kita ketahui walaupun begitu, berapa banyak manusia yang lupa bahwa dia besok akan kembali ke akhirat dan akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di dunia ini untuk nanti di akhirat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena tidak ada satu perbuatan sebiji zarah pun kita di dunia ini yang kita tidak pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu saya mengajak pemirsa BCN TV yang dirahmati Allah, selalulah kita memikirkan akhirat kita. Karena kita di dunia ini diberikan Allah fasilitas semuanya untuk dapat mengabdi kepada Allah. Diberikan Allah kita rezeki, kesehatan, anak. Itu jadikan itu di dalam rumah tangga kita, mendekatkan kita kepada Allah, lebih memikirkan kehidupan akhirat kita. Yang kedua kata Rasulullah, umatnya yuhibbunal maut wa yansauna yuhibbunal hayat wa yansaunal maut. Umatnya di akhir zaman ini lebih mencintai hidup dan lupa kepada matinya. Padahal kita tahu mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas, pasti maut datang menjemput kita. Maka kita kalau kita tahu bahwa maut akan menjemput kita hari ini, besok, lusa atau kapanpun, kita harus persiapkan kematian kita. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satu manusia pun yang selamanya hidup di muka bumi ini. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita, bagaimana caranya menghadapi kehidupan dunia ini, supaya kita dalam maut atau dalam sekratul maut kita, mulai dari kita sekratul maut, kita berharap sekratul maut kita dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Kalau selama kita hidup di dunia tidak mempersiapkan mati, apa kata malaikat Israel? Sungguh heran aku melihat hamba Allah, umat Nabi Muhammad, 70 kali sehari semalam aku melihat mereka. Maut mereka mendatangi mereka, tapi mereka masih akan lupa kematian. Mereka banyak terbahak-bahak. Mereka itu banyak memikirkan tentang kehidupan ini, terlalu mencintai kehidupan dunia, lupa akan kematiannya. Itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mereka terlalu mencintai rumah mereka dan mereka lupa kubur mereka. Rumah kita yang sesungguhnya adalah kubur kita. Itulah rumah masa depan kita yang harus kita persiapkan, yang semua kita tahu bahwa bagaimana di kubur itu gelap gulita, cuma berapa meter. Itulah tempat kita yang sesungguhnya, bukan rumah gedung kita sekarang, rumah mewah kita sekarang yang cukup fasilitas untuk kita. Kita bisa bersenda gurau di situ, kita bisa mengeluh di situ kepada suami, bercerita kepada anak-anak. Namun pernah tidak terbayang atau terpikir kepada kita bahwa kubur yang sempit itulah yang suatu saat akan tempat kita kembali. Maka kita harus memikirkan, jangan terlalu mencintai rumah kita yang ada di dunia. Kita yang selalu memoles, tahun ini kita ganti cat, tahun depan mau ganti cat lagi. Tahun ini kita rombak rumah, tahun depan mau rombak rumah lagi. Akan lebih baik berusaha tahun ke tahun, berusaha lebih baik meningkatkan rumah semakin bertingkat, itu kita lakukan. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana rumah masa depan kita yang sesungguhnya. Siapapun kita, mau jabatan apapun jabatan kita, mau bagaimana cantik gantengnya kita, bagaimana kaya miskinnya kita, semua rumah masa depan kita adalah yang sesungguhnya kubur. Yang mulai hari ini, mari saya mengajak seluruhnya pemirsa Bentiara Ramadan BCN TV yang dirahmati Allah, kita persiapkan rumah masa depan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin. Bangunlah malam, ngadu kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita datang malam, kalau engkau punya masalah, aku selesaikan, kata Allah. Kalau engkau takut akan sempitnya itu kubur, Allah akan lapangkan suatu saat kubur kita. Dengan apa? Dengan dari sekarang kita memikirkan rumah masa depan kita. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, yang selalu dicintai oleh umat di akhir zaman, yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Mereka terlalu mencintai harta-harta mereka. Mereka lupa bahwa ada hisabnya. Karena mencintai harta, lupa bahwa hisab. Maka harta kepada kita, apabila Allah titipkan harta kepada kita, Allah akan tanya suatu saat pertanggungjawaban kita terhadap harta. Dari mana harta yang kita dapatkan, kemana harta kita berikan, kemana harta kita manfaatkan. Kita harus tahu bagaimana harta kita dapatkan harus dari halalan thayyiban, dari halal dan baik. Dan kita berusaha bagaimana supaya kita membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya, ayolah kita berbagi. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mereka yang tidak pernah merasakan kebahagiaan, orang fakir miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim, kadang mereka lapar, sepanjang tahun mereka lapar. Lapar kita di bulan Ramadan ini hanya dibatasi dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, perut kita pun kenyang. Kita merasakan bagaimana mereka yang tidak ada batasnya lapar, sepanjang tahun lapar. Sekarang kita dilatih. Bagaimana melatih kita supaya kita merasakan bagaimana itu rasanya lapar. Maka harta yang diberikan Allah kepada kita jangan terlalu kita cintai. Kita pikirkan bagaimana besok hisab di hadapan Allah. Allah akan tanya dari sebiji zarah harta yang kita dapatkan, kemana? Kalau memang kita sudah bantu itu fakir miskin, bersedekah, tapi jangan pernah menyakiti hati mereka yang menerima apa yang kita berikan. Keluarkanlah zakat harta kita, keluarkanlah zakat fitrah kita. Maka di bulan Ramadan yang luar biasa hikmahnya ini, saya mengajak kepada seluruh pemirsa, mari keluarkan harta di jalan Allah. Ramadan adalah bulan latihan mengeluarkan harta. Latihan berarti di Syawal kita harus tetap mengeluarkan harta sebagaimana kita laksanakan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bisa setiap malam setelah sholat tarawih kita menginfakkan harta kita, kenapa tidak di luar Ramadan? Sementara kita tahu di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh latihan kepada kita. Kemudian yang terakhir atau yang kelima,
Yang kelima kata Rasulullah, terlalu mencintai Khalik, terlalu mencintai yang diciptakan oleh Allah dan melupakan yang menciptakan. Kita ini selalu mencintai yang diciptakan tapi lupa kepada yang menciptakan. Kita banyak sebenarnya bersalah. Kenapa salah? Kalau kita punya masalah, kita ngadu kepada makhluk. Padahal semakin banyak mengadu kepada makhluk, akan semakin hina kita di hadapan makhluk. Semakin sering minta tolong kepada makhluk, akan semakin hina kita di mata mereka. Contoh, kalau kita punya kesulitan, kita punya kawan yang baik. Hari ini kita minta tolong kepada kawan kita, tolong minjam uang, dia akan kasih. Besok kita datang, dia juga mungkin akan kasih. Lusa kita datang, dia akan kasih. Tapi kalau kita datang lagi, dia akan berpikir, kamu ini mau minjam lagi. Dan akan semakin hina kita di hadapannya. Tapi kalau kita datang kepada Allah, hari ini kita katakan, ya Allah, aku datang kepadamu, memohon kepadamu. Allah akan semakin senang. Semakin sering datang, Allah semakin senang. Semakin sering kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin rahmat Allah melimpah kepada kita. Kalau kita datang kepada makhluk, mengadukan masalah kepada makhluk, semakin datang kita malam hari, mungkin rumahnya akan dikunci, rapat-rapat untuk kehadiran kita. Tapi Allah semakin datang tengah malam kepada Allah, semakin cinta Allah luar biasa kepada kita. Maka raihlah cinta pencipta kita. Jangan raih cinta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raih cinta yang menciptakan suami kita, supaya suami kita mencintai kita. Jangan raih cinta suami, karena cinta suami belum tentu cintanya Allah. Maka raih cintanya Allah, insya Allah. Dengan meraih cintanya Allah, cinta suami akan kita dapatkan, cinta anak akan kita dapatkan, cinta tetangga akan kita dapatkan, cinta orang tua akan kita dapatkan. Dan seluruh alam ini akan mencintai kita. Barang siapa mencintai Allah dengan sesungguh-sungguhnya, maka seluruh yang ada di langit dan di bumi akan mencintai orang yang mencintai itu. Maka yang 5 hal inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan terlalu kita cintai, tapi ingat bahwa ada 5 hal yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, yang tidak bisa kita lupakan, dan yang akan kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Karena dunia ini adalah fana. Arti fana adalah binasa. Tidak akan pernah kita bawa. Harta tidak akan pernah kita bawa. Jabatan tidak akan pernah kita bawa. Apapun tidak akan pernah kita bawa. Maka pemirsa Mutiara Ramadan, BCN TV yang dirahmati Allah, dengan 5 hal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, sebagai panutan yang baik, contoh yang baik di dalam kehidupan kita, bisa mengikuti bagaimana juhudnya Rasulullah, bagaimana tawadhu'nya Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah menghadapi dunia ini, bagaimana Rasulullah menghadapi harta, bagaimana cara Rasulullah berharta, bagaimana cara Rasulullah menghadapi rumahnya. Semuanya inilah contoh yang baik kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sore hari ini mendapat hikmah kepada kita semua. Lebih-lebih kepada saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menunggu berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah Ramadan kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.